Menjua-jua membantah kerina Bapa Nande senina rasturang ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Tetap si katakan bujruman Tuhan, argitekan keleng ati Tuhan di bata si masu-masu kita kerinana. Bas pekan kebatin penata lainan GBKP waris si penem kan endah. Pengharapan ras toto kami kita kerinana ibas keadaan sehat-sehat lakurang sada KIP. Argitekan keleng ati Tuhan di bata si masu-masu kita kerinana. Sope sidengkahkan karena bahan renungan ta mari dage si pindu lebih gegeh ibas Tuhan di bata nari ras kita artoto ngatakan bujur kami manbandu Tuhan ijabas pak saenda kam tetap si masu-masu ke geluhun kerina kami anak-anak du katandu pe kan si nari iorati kami segala alu bagi tangkas na katandu Tuhan selalu kuasa kesahnu si badia ngajari kerina kami anak-anak du gelah alu bagi pe rengasup na kami guna dalankan katandu enda ngerana kam dage Tuhan kami gosikap megikan katandu ibas gelar Tuhan Yesus Kristus kami gorto teman bandu. Amin. Bahan renungan ta ibuat ibas 2 Samuel siwah ayat sada 10 telu. Mari ras-ras kita memperdiataikan karena kata di bata enda. Baginda me karena kata di bata. Daud ras mepi boset. Ibas sada wari nungkun Daud. Lid dengar tading keluarga Saul. Adilit kucidahkan ateku keleng ateku erkitekan Jonathan. Lid sekala pelayan keluarga Saul. Gelar nasibah. Jana idilo ia dahi Daud. Kam siba nina raja nungkunsa. Aku tuanku nina jobsa. Isungkun raja ia nina. Lid dengar kang keluarga Saul tading. Adilit ateku encidahkan kesetiaanku ras keleng ateku bagi sikupadankan mandi bata. Nina siban jobsa. Lid sekala nari emu anak Jonathan sidilaki. Cempang ia. Ija ia nina raja nungkun. Iruma Mahir anak Amiel ilo debar nina sibah. Maka isuruh raja Daud gelah ia reh. Kenca Mepiboset anak Jonathan kempu Saul ngoseh. Erjimpu ia ilebe-lebe Daud alu Muhammad. Iperkuankan Daud ia. Mepiboset ngalau ia nina. Kahi tuanku olam biar nina Daud. Kukelengi atiku kam. Erkitekan bapandu Jonathan. Kulihkan man bandu krina tanah si kerajaan ninindu Saul. Jana kam banci tetap man i istana. Erjimpuka Mepiboset jana nina. Lakap aku ulin asa biang mati tuan. Engkai maka bagi kel ulina kam man bangku. Kenca bagi idilu raja suruh-suruhan Saul. Siba gelarna. Jadari nina kuberikan man Mepiboset kempu tuandu krina si kerajaan Saul ras keluargana. Kam anak-anak du, rasuru-suruhan du harus nuani tanah guna keluarga tuan du Saul. Jana pupulung ulihna manakan keluarga tuan du Tapi Mepiboset tetap kami rasman. Lid 10 kala anak Siba dilaki. Jana suruh-suruhan na lid 20 kala. Nina Siba jobsa. Kirina perintahan du tetap kudalankan raja. Dage ras raja si Mepiboset man. Bali ras sekala anak raja. Lid sekala anak Mepiboset dilaki muda dengah gelarna Miha. Krina anggota keluarga Siba jadi suruh-suruhan Mepiboset. Dage Mepiboset sinahina duana cempang. Ringan i Jerusalem tetap man i istana raja. Sibare mekerda bahan renungan ta endah. Bapa Nande senina rasturang ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Tema ibas masa endah keleng atiku kam. Adi basuni saya katakan kukasihi kam begitu kira-kira ya. Jadi ngerana karena kekelengan uga paping ngerana adi bahasa Indonesia tentang kasih ya. Bahasa ada Korintus 10 telu ayat 4 sampai 7. Kalau dalam bahasa Indonesia mengatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini semuanya bisa kita lakukan karena apa? Karena kasih Kristus hadir di dalam kehidupan kita. Tuhan yang memampukan kita dan juga pasti ada usaha begitu ya. Kita berjuang. Bagaimana kasih Tuhan itu yang menolong kita untuk kita juga mengasihi orang lain. Sama seperti bahan renungan kita ini tadi 2 Samuel 9 ya ayat 1 sampai 13. Ternyata begitu ya.
mengapa Daud begitu sangat mengasihi keturunan daripada Jonatan. Walaupun ya, Saul itu adalah seorang raja, dia adalah bapa Jonatan. Saul banyak sekali sebenarnya ya, iri hatinya, kejahatan-kejahatan yang ingin dilakukannya terhadap si Daud. Tapi tetap saja Daud mengasihi si Saul, bahkan mengasihi si Jonatan. Dan ternyata ada perjanjian antara Daud dan Jonatan. Apa itu isi perjanjiannya? Mari kita baca dulu ya. 1 Samuel 20 ayat 14 sampai 17. Begini kata firman Tuhan. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Jonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan Jonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Luar biasa ya, persahabatan antara Daud dan Jonatan. Walaupun Jonatan, katakanlah dia sudah bersama dengan Tuhan pada waktu itu, tapi Daud mengasihi keturunan daripada Jonatan. Oleh karenanya itulah yang melatar belakangi begitu ya. Maka Daud mencari keturunan si Jonatan ini. Dan ternyata Daud berjumpa dengan anak si Jonatan, namanya Mephiboset. Daud mengatakan apa kepada Mephiboset? Jangan takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Jonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Daud pekena-kena kegeluhan si Mephiboset. Mengapa Daud bisa melakukan ini begitu ya? Karena Daud benar-benar memiliki hati yang dekat dengan Tuhan. Daud memiliki hati yang rendah hati, maka dia bisa melakukan hal seperti ini terhadap Mephiboset terutama. Dan kalau kita perhatikan ya, bahan ogen kita 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 10. Isinya adalah di ayat 10 mengatakan, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Dan kalau kita teruskan ya di ayat 11-nya, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Dan bahan invokasio kita ya di Roma 12 ayat 10, bahasa Karudina, si keleng-kelengenlah kam bagi si ersenina, si leben-lebenlah kam ibas pohaga teman. Di bahasa Indonesia, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Sekali lagi tema kita, keleng atiku kam. Kugacarana gelah ngasup kita, engkelengi teman-teman ta. Amin na ya, yang gorbahan jahat membantah. Yang korban seda pusu perukurenta mungkin arkiteken iri hati begitu ya. Contohnya bagi Yusuf dan saudara-saudaranya, kalau kita perhatikan ya, di Kejadian 50 ayat yang ke-20. Apa kata Yusuf kepada saudara-saudaranya? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kita tahu bersama bagaimana kehidupan si Yusuf begitu ya, ketika dia di tanah Mesir. Walaupun dia banyak sekali menghadapi tantangan kehidupan, tapi tetap saja tangan Tuhan menolong si Yusuf. Dan dia sampai berhasil dibuat Tuhan begitu. Karena apa? Yusuf tetap mencari wajah Tuhan. Yusuf tetap mengandalkan kuasa Tuhan dalam kehidupannya. Makanya Tuhan selalu menjaga kehidupannya. Oleh karenanya kita pun selaku anak-anak Tuhan, mari berbicara karena kasih ya. Itu adalah kasih Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kita. Maka bisa kita mengasihi orang lain, sejahat apapun dia. Doakan tetap. Totoken teman-teman ta. Sigor bahan ceda pusuk rukuran ta. Lid nggak pagi pak sana ya. Tuhan balas sakrinana bagi ia. Karena apa? Pembalasan itu adalah hak Tuhan, bukan hak kita selaku manusia. Jangan kita berbuat jahat,
terhadap orang yang sudah berbuat jahat sama kita. Tapi mari terus kita berbuat yang baik. Walaupun dia jahat, tetap saja lakukan yang baik. Tuhan ada bersama dengan kita, jangan takut begitu ya. Tuhan bersama-sama dengan kita anak-anaknya. Tuhan akan menjaga kehidupan kita. Oleh karenanya mari kita juga harus membersihkan diri kita juga, supaya hati dan pikiran kita tetap bersih di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya? Mari kita dekati Tuhan dengan kita berdoa kepada Tuhan, mengandalkan kuasa Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita bernyanyi memuji nama Tuhan. Itu yang membuat hati kita begitu tenang dekat dengan Tuhan. Apalagi firman Tuhan yang selalu menguatkan kita dalam setiap situasi apapun, sehingga kehidupan kita benar-benar ada bersama dengan Tuhan. Ada ketenangan di dalam hati dan pikiran kita. Mari ras kita ertoto. Ngatakan bujur kami man badu Tuhan, kata di batang go ibegikan kami. Tuhan sinampati kami, gelah ngasup kami engkelengi kalak si deban. Si banci jadi Tuhan, lalap erbahan mesui hati kami. Tapi tegel kami Bapa. Tuhan sinampati kami, gelah ngasup pe kami ngalami salah kalak si deban. Erkiteken kami Tuhan, tetap erkeleng hati man kami. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus, kami ngurto teman bandu. Amin bujur melalah.